Saya pengen ngomong sama negara. Kalau negara nggak berani sama korporasi, lingkaran yang kecil itu, saya nggak akan melawan. Saya akan kerahkan rakyat Banten untuk melawan. Ingat itu. Gitu. Walaupun kecil saya berani. Gitulah. Harusnya kan negara yang punya alat, apa bahasa elitnya alat tuh? Instrumen. Instrumen. Gitu. Negara punya banyak instrumen harusnya untuk melindungi saya sebagai rakyat. Loh ini mah buat alat pukul. Korporasi mukul saya, yang beli saya, segala macam saya kok buat mukul saya, gitu. Awas, ingat-ingat kalau rakyat Banten udah marah, bergolak Nusantara ini. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia katanya, kan begitu. Lah ini mah diserahin ke korporasi. Kok ini perusahaan ini menyerap tenaga kerja sekian 1.500, membantu ekonomi masyarakat. Bohong. Saya pun tertarik untuk bicara tentang Khalid ini. Saya kira ada 3 hal terkait dengan Khalid. Pertama, tentu saat ini menjadi Khalid itu tidak gampang. Adalah sosok yang berada di garda terdepan menentang bagaimana pemagaran air laut yang ada di Kabupaten Tangerang. Ini tentu bukan perkara gampang. Dilakukan oleh seorang nelayan biasa, bukan ningrat politik, bukan politisi, ataupun dari kalangan-kalangan orang penting tertentu. Khalid seperti kita semua, kebanyakan orang yang hanya punya keberanian dan hati nurani. Bagaimana persoalan penindasan terhadap kelompok yang lemah itu memang harus diperjuangkan sampai di titik darah penghabisan. Jadi mestinya kita semua ini malu kepada Khalid, karena begitu banyak mungkin persoalan-persoalan yang kita hadapi di sekitar kita, tapi kita tidak pernah berani lantang untuk menyampaikan secara terbuka. Apalagi Khalid juga tahu bahwa resiko yang akan dia hadapi ketika lantang protes terkait dengan pagar laut itu akan cukup beresiko. Bahkan dalam pengakuannya di berbagai forum-forum perdebatan, Khalid katanya sering mendapatkan telepon dari orang-orang yang tidak dikenal. Intinya mengingatkan Khalid untuk tidak macam-macam dan bicara keras terkait dengan pagar laut yang ada di Kabupaten Tangerang. Artinya apa? Mencari sosok seperti Khalid, orang biasa, hanya sebatas nelayan biasa, tidak punya backing politik apapun. Ini seperti mencari jarum di tumpukan jerami. Karena Khalid adalah sosok yang lantang, bersuara tanpa henti. Bagaimana nasib nelayan yang paling terdampak terkait dengan pagar laut di Kabupaten Tangerang itu mestinya terus dikumandangkan secara signifikan. Jadi bagi saya itu adalah kredit kunci. Mungkin kalau kita mengutip bagaimana filosofi politik perjuangan mahasiswa, ini yang disebut dengan tunduk ditindas atau bangkit melawan. Karena mundur adalah pengkhianatan. Jadi bagi saya Khalid ini adalah semacam reinkarnasi semangat perjuangan yang selalu dilakukan oleh aktivis-aktivis mahasiswa, tapi versi yang lain, yaitu versi Khalid dan versi nelayan yang ada di Provinsi Banten. Jadi itu yang pertama. Nah yang kedua tentu saja, bagi saya apa yang disampaikan oleh Khalid ini adalah semacam tamparan politik yang cukup keras ya, kepada pihak-pihak, kepada pemangku kepentingan politik, kepada orang-orang hebat di negara kita ini untuk tidak takut melawan korporasi. Saya masih ingat betul apa yang disampaikan oleh Khalid dalam sebuah podcast, dalam sebuah dialog. Khalid mengatakan bahwa dia tidak sudi jika negara ini dipimpin oleh oligarki. Bahkan Khalid mengatakan, kalau negara tidak berani melawan oligarki, maka dia akan mengorganisir perlawanan untuk melawan para oligarki itu. Jadi Khalid ini paham betul bahwa soal pagar laut di Kabupaten Tangerang itu, ini bukan kaleng-kaleng. Ini bukan dilakukan oleh orang-orang biasa. Tapi Khalid sadar betul bahwa yang punya kemampuan untuk bikin pagar laut di Kabupaten Tangerang adalah mereka yang oligarki. Oligarki itu adalah kelompok pengusaha, kelompok ekonomi, jumlahnya sedikit tapi posisinya sangat determinan dan sangat sulit untuk disentuh kepada siapapun. Jadi itu yang mestinya saya selalu mengatakan, pihak-pihak yang selama ini, terutama pejabat publik di negara kita ini, entah itu DPR, entah itu kepala daerah, entah itu DPRD, atau siapapun aparatus-aparatus kekuasaan,
mestinya merasa malu dan tertampar dengan adanya Khalid yang orang biasa saja tapi melawan kekuatan besar itu paling depan dan paling lantar. Per hari ini misalnya kita itu kan melihat pejabat-pejabat publik terkait ya, terutama yang ada di Provinsi Banten, nggak ada yang bicara. Di DPRD-nya nggak ada yang bicara. Ataupun misalnya kepala-kepala daerahnya tidak ada yang bicara. Dan yang bicara itu hanyalah Khalid, yang saya kira ini adalah sebagai satu peristiwa politik yang di atas rata-rata. Itulah yang saya sebutkan. Apa yang dilakukan oleh Khalid ini mestinya membuat malu para orang-orang penting di negara kita yang dinilai tidak punya sikap tegas, apalagi berani melawan kekuatan politik, melawan kekuatan-kekuatan pebisnis besar yang ada di Kabupaten Tangerang. Nah, yang ketiga yang menarik dari Khalid itu adalah soal kemampuan retorika politiknya. Jadi, kalau mau jujur sebenarnya, saya termasuk yang kaget. Kemampuan bicara, kutipan-kutipan buku, termasuk intonasi dan diksi yang dipilih oleh Khalid adalah kemampuan yang saya kira ini sudah setara dengan mereka yang anak kuliahan minimal. Tentu sangat energik cara bagaimana Khalid berargumentasi. Pilihan-pilihan katanya cukup bertenaga, terutama bagaimana keberpihakannya kepada nelayan yang selama ini dipinggirkan, kepada mereka yang selama ini memang tidak pernah diperjuangkan nasib politiknya. Kemampuan-kemampuan Khalid dalam retorika dan perdebatan politiknya dalam banyak hal kemudian menjadi referensi yang selalu dikutip oleh kalangan-kalangan netizen khususnya, bahwa Khalid ini sangat layak untuk menjadi pejabat publik di negara kita, sangat layak untuk menjadi gubernur, bupati, wali kota, sangat layak jadi menteri, sangat layak jadi anggota dewan, dan seterusnya dan seterusnya. Tidak berhenti di situ, ternyata banyak yang membandingkan bagaimana retorika Khalid itu melampaui mereka yang saat ini sedang menjabat, terutama mereka yang tidak pernah bicara, terutama mereka yang pejabat publik kemampuan bicaranya tidak ada, atau pejabat publik yang kelihatan tidak punya sikap apapun ketika menghadapi persoalan-persoalan signifikan.